ada seorang pembantu seandainya di rumah kita, yang pembantu ini tugasnya membantu pekerjaan rumah tangga kita, nyuci, ngepel, nyapu, gosok, masak, semua pekerjaan itu tugas dia. Tapi ada pembantu disuruh nyapu nggak mau, disuruh ngepel nggak mau, nyuci nggak mau, masak nggak mau, gosok nggak mau, berbenah bersih nggak mau, tapi maunya naik gaji mulu. Kalau bapak ibu jadi majikan yang ini pembantu, namanya pembantu apa? Pembantu apa? Sialan, pembantu goblok. Begitu kan? Saya tanya bapak ibu, kalau punya pembantu kayak gini senang apa benar? Benar. Kalau mau kerja maunya naik gaji mulu. Ada yang kerja bentaran kagak punya, ada juga baru ini nggak kerja sama sekali tapi mintanya duit mulu. Hah? Benar tidak? Betul. Allah begitu. Allah cintai manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hamba tugasnya beribadah, disuruh apa aja mau, ngerjain perintah Allah, jauhi larangan Allah. Tapi ada hamba Allah, disuruh sholat nggak mau, disuruh puasa nggak mau, disuruh zakat nggak mau, disuruh ibadah nggak mau, tapi maunya rezekinya nambah, duitnya banyak mulu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Banyak ya. Disuruh puasa di bulan Ramadan nggak mau puasa, tapi maunya dapat THR. Ada nggak yang begitu? Ada. Di sini ada. Oke, ada. Alhamdulillah. Ngaji orangnya berapa ya? Saya tanya, Allah amat modelan begini, hamba begini, depan apa betul? Yang begini namanya hamba apa tadi? Hamba kena, hamba goblok tadi itu. Iya, Bapak bilang dia disuruh sholat nggak mau, disuruh zakat nggak mau, tapi pengennya duit banyak mulu, dunia mulu yang dikejar, akhirat dia lupa. Ada yang gini, ada ya? Kirain di sinetron doang ada ya? Sayyidina wa maulana Muhammad
kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin muslimat Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita pagi hari ini Allah taala limpahkan rahmat dan juga barokahnya buat kita. Pulangnya kita dari tempat ini, dari masjid yang mulia ini, Allah taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah kabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kali kita mendengarkan ada satu ungkapan, sering kita mendengarkan ada satu kalimat di dalam kehidupan kita yang mana kalimatnya itu berbunyi al-insan makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sering kita mendengarkan ungkapan atau kalimat yang bunyinya al-insan makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ungkapan ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap manusia itu memiliki kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang salah itu adalah orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap manusia di muka bumi ini tentunya tidak ada yang pernah luput daripada kesalahannya. Kita selaku manusia tidak pernah lepas dari kehilapan atau perbuatan lain yang menghantarkan kita pada sebuah dosa. Tentu bagi kita semua pernah melakukan itu kesalahan dan juga perbuatan dosa. Apakah itu kesalahan besar atau kecil, dosa itu disengaja atau tidak disengaja, atau dosa itu kepada Allah ataupun dosa itu kepada sesama kita. Dosa kita kepada Allah baik dengan sebab kita meninggalkan perintah-perintah Allah ataupun sebabnya kita bermaksiat melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu bagi kita untuk bermuhasabah atas apa yang telah kita perbuat selama ini. Semenjak kita menginjak usia balik sampai saat ini, kita introspeksi diri kita atas amal apa perbuatan kita dari mulai kita melek mata di pagi hari sampai kita memejamkan mata kita di malam hari. Apa itu muhasabah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat olehnya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan oleh Maimun bin Mihran, kata beliau, la yakunul 'abdu taqiyyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarika. Seorang hamba tidaklah dikatakan hamba tersebut bertakwa hatta yuhasiba nafsahu, sehingga dirinya mengoreksi, mengecek mayusi kama yuhasibu syarikahu, sebagaimana dia mengoreksi temannya. Tidaklah seorang hamba dikatakan bertakwa kepada Allah sehingga dia mengoreksi dirinya sendiri sebagaimana dia mengoreksi temannya. Ini kita renungkan kalimat ini. Perkataan Maimun bin Mihran, kita orang paling jago mengoreksi orang lain. Betul apa betul? Assalamualaikum. Kita paling jago mengoreksi orang, paling jago ngedite kesalahan, kekurangan orang lain. Tapi kita lupa akan kekurangan dan kesalahan diri kita sendiri. Bahkan kita ini orang yang kagak mau dikoreksi sama orang lain. Betul atau betul? Ada gak orang yang kagak mau dikoreksi sama orang lain? Ada gak? Banyak. Di sini ada gak? Oh ada. Ngaji orangnya? Nggak ngaji. Maka saudara, sepatutnya bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengoreksi, mengecek anggota-anggota tubuhnya, baik yang zahir maupun yang batin, setiap waktu, pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Perlu bagi kita mengoreksi apa yang telah dilakukan oleh mata, apa yang telah dilakukan oleh tangan kita, apa yang telah diperbuat oleh kaki kita. Apakah kita telah menjaga seluruh anggota tubuh kita daripada batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau malah kita melanggarnya? Apakah kita telah menjalankan semua anggota tubuh kita dengan apa yang Allah perintahkan, daripada kita menjaga pandangan mata, menjaga lisan kita, menjaga telinga kita, bahkan menjaga hati kita? Ini perlu kita koreksi, perlu kita bermuhasabah. Malam hari kita koreksi, pagi hari kita koreksi. Jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala perlu dan harus mengoreksi bahwa apa yang telah dia perbuat oleh anggota tubuhnya di siang hari, koreksi di malam hari. Apa yang telah diperbuat di malam hari, koreksi di pagi hari. Mulai dari melek mata kita sampai kemudian kita memejamkan mata kita kembali, kita bermuhasabah, introspeksi diri kita. Inilah yang dinamakan muhasabah. Kalau seorang hamba melanggar batasan atau tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya ia menyesal dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena ia telah bermaksiat, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah taala sebagai yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, tentunya akan memaafkan dan mengampuni segala dosa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya, asalkan hambanya tersebut mau dan bersungguh-sungguh di dalam memohon ampunan Allah, untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, tidak lagi mengulangi perbuatan dosa dan maksiatnya. Maka dari itu sangat penting bagi kita juga sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, untuk selalu menyadari perbuatan dan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim." Siapa orang yang mengerjakan perbuatan jahat, melakukan keburukan, dia berbuat zalim, menganiaya dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahim, niscaya ia akan mendapati Allah taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dengan kita menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang hina, nggak pernah luput dari kesalahan dan juga dosa, maka penting bagi kita bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat selama ini. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan menerima taubat kita. Tapi saudara, ada yang lebih penting daripada bertobatnya kita kepada Allah. Apa itu? Yaitu istiqamah di dalam bertobat. Bukan sekadar pentingnya bertobat, tapi yang lebih penting seorang hamba itu adalah istiqamah di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keistiqomahan di dalam bertobat, ini yang lebih penting daripada sekedar bertobatnya itu sendiri. Mengapa kita harus istiqamah? Karena istiqamah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaqim, maka tetaplah di jalan yang benar, kama umirta wa man taba ma'ak, sebagaimana engkau Nabi Muhammad SAW umirta, telah diperintahkan, wa man taba ma'ak, begitu pula orang-orang yang bertobat bersamamu, wala taqghab, dan janganlah engkau melampaui batas. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW memiliki sifat atau diberikan gelar sebagai Al-Maksum, yang berasal dari kata ismah, artinya terpelihara, artinya terjaga, terlindungi. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad SAW itu terjaga dari perbuatan dosa dan kesalahan. Nabi selama hidupnya gak pernah mengerjakan yang makruh, apalagi yang haram. Begitu. Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah melakukan hal-hal yang makruh, apalagi yang haram. Akan tetapi Allah Ta'ala nasihati Nabi, fastaqim, istiqomah, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan untuk istiqomah. Nabi aja yang gak pernah berbuat makruh, apalagi yang haram, masih disuruh, diperintah sama Allah untuk istiqomah. Coba saudara kita renungi ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi disuruh istiqomah. Bahkan seorang sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dari kabilah Bani Thaqif. Beliau berkata, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Kata Sufyan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku fil Islam, tentang Islam, di dalam Islam, qawlan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang saya tidak akan lagi menanyakan kepada selain engkau. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada Sufyan? Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, lalu istiqomahlah.
Sufyan bin Abdullah As-Saqafi disuruh istiqamah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Sufyan, ya Rasulullah, ajaran kepada saya, berikan satu pesan kepada saya tentang Islam yang luhur ini, Islam yang tinggi ini. Satu pesan aja yang saya kagak bakalan lagi nanya sama siapa-siapa kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi tadi? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu beristiqomah. Nabi nyuruh istiqomah, saudara. Apa itu istiqomah? Bukan istri tinggal dikontrakin rumah. Itu mah bikinan kita aja. Istiqomah istri tinggal dikontrakin rumah. Malah antu ada kontrak tiga kontrak semua. Apa itu istiqomah, saudara? Istiqomah itu artinya al-iqtidal wal istiwa wal iltizam, lempeng, lurus, komitmen, itu istiqomah. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan al-istiqamah itu al-istimrar fi jihatin wahidatin min ghairi akhdin fi jihatil yamin wa shimal. Kata Imam Al-Qurtubi, istiqomah itu terus menerus, istimrar fi jihatin wahidatin, pada satu pilihan, min ghairi akhdin fi jihatil yamin wa shimal, tanpa belok kanan belok kiri, lempeng. Itu istiqomah. Secara bahasa, istiqomah itu lempeng, lurus, komitmen, enggak belok kanan, enggak belok kiri. Itu namanya istiqomah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya, istiqomah menurut istilah adalah sulukus siratal mustaqim wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yumnatan wala yusra. Apa kata beliau? Istiqamah menurut istilah itu artinya sulukus siratal mustaqim, mengikuti jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim, yaitu agama yang benar, min ghairi ta'rijin anhu, tanpa menyimpang daripadanya, yumnah wala yusrah, enggak menyimpang ke kanan, enggak menyimpang ke kiri, enggak belok kanan, enggak belok kiri, lempeng. Itu istiqamah. Yang mana? Yang meliputi daripada mengerjakan segala perintah Allah, berbuat ketaatan, dan meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istiqamah. Jadi istiqamah itu seorang hamba berjalan menapaki pada jalan yang lurus, menempuh siratal mustaqim, yaitu agama yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk agar kita ditunjukin kepada jalan yang lempeng, yaitu agama Islam, agama yang benar, agama yang lurus, kagak belok kanan, kagak belok kiri. Bagaimana caranya? Dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini namanya istiqamah. Istiqamah beriman dengan keimanan yang benar, selalu mengerjakan segala perintah, apa yang menjadi kewajiban, menjauhkan diri dari segala larangan Allah, jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Istiqomah. Kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah menjalankan perintah, istiqomah jauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada nunduk muat khusyuk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pembantu seandainya di rumah kita, seandainya
ada seorang pembantu di rumah kita yang pembantu ini tugasnya membantu pekerjaan rumah tangga kita, nyuci, ngepel, nyapu, gosok, masak, semua pekerjaan itu tugas dia. Betul. Tapi ada pembantu disuruh nyapu nggak mau, disuruh ngepel nggak mau, nyuci nggak mau, masak nggak mau, gosok nggak mau, bebenah bersih nggak mau, tapi maunya naik gaji mulu. Kalau bapak ibu jadi majikan yang ini pembantu, namanya pembantu apa? Pembantu apa? Sialan, pembantu goblok. Begitu bukan? Saya tanya bapak ibu, kalau punya pembantu kayak gini senang apa gedeg? Gedeg. Kalau mau kerja maunya naik gaji mulu. Ada yang kerja bentaran kagak kerja, ada kita udah gedeg. Ini gak kerja sama sekali tapi mintanya duit mulu, kan gedeg kita, betul? Allah begitu. Allah cintai manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hamba tugasnya beribadah, disuruh apa aja mau, ngerjain perintah Allah, jauhi larangan Allah. Tapi ada hamba Allah disuruh sholat nggak mau, disuruh puasa nggak mau, disuruh zakat nggak mau, disuruh ibadah nggak mau, tapi maunya rezekinya nambah, duitnya banyak mulu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Banyak ya. Disuruh puasa di bulan Ramadan nggak mau puasa, tapi maunya dapat THR. Ada nggak yang begitu? Ada. Di sini ada. Oh nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ngaji orangnya. Nggak datang ya. Saya tanya, Allah amat modelan begini, hamba begini, demen apa betul? Yang begini namanya hamba apa tadi? Hamba PA, hamba goblok tadi. Iya, bapak yang bilang gitu ya. Disuruh sholat nggak mau, disuruh zakat nggak mau, tapi pengennya duit banyak mulu, dunia mulu yang dikejar, akhirat dia lupa. Ada yang gitu? Ada ya. Kirain di sinetron doang ada ya. Maka dari itu saudara, kita mesti istiqomah di dalam bertobat. Istiqomah kita menjalankan perintah Allah, istiqomah kita jauhkan diri dari larangan Allah. Kalau memang itu kita mau bahagia dunia akhirat, maka betapa pentingnya istiqomah dalam kehidupan kita. Terlebih lagi istiqomah di dalam bertobat. Karena Nabi aja diperintah oleh Allah untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqomah sebagaimana kau diperintahkan untuk istiqomah. Begitu pula orang-orang yang bertobat disuruh istiqomah sama Allah. Semua umat Nabi Muhammad SAW tanpa terkecuali diperintah oleh Allah untuk senantiasa istiqomah di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dalam bertobat yaitu senantiasa kita kembali kepada Allah, kita kudu banyak ingat Allah. Kenapa? Karena semua kita ini sejatinya bakal kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu kembali itu pulang. Yang namanya orang pulang itu bahagia. Kalau anak sekolah biasa pulang jam 12, kata bu guru, bang guru boleh pulang jam 10, anak-anak pada kira pulang duluan. Betul. Kenapa dia kira? Kenapa dia kira pulang duluan? Dikasih pulang kira.
pulang mancing bawa ikan, girang. Bentar lagi kita pulang kampung, girang. Betul. Pulang kita ketemu orang-orang di kampung, ketemu orang tua, mertua, girang kita. Maka orang mati juga pulang kembali kepada Allah. Bapak mau pulang? Hah? Orang pulang kan girang. Bapak mau pulang? Pulang kemana? Oh, pulang kampung. Jadi saudara, mulai sekarang, detik ini juga, ayo sama-sama kita membenah diri kita. Mulai kita ulang kehidupan kita. Udah cukup banyak kita sadar, ingat diri kita ini bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bakal mati. Boleh bapak-bapak duluan atau saya belakangan, atau saya belakangan, bapak-bapak duluan. Manfaatin sisa umur kita yang ada sekarang ini, jangan disia-siain. Ayo sama-sama kita saling mengajak kebaikan. Jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan. Udah bukan waktunya kita nongkrong-nongkrong sana sini kan, udah gak ada waktunya begitu kita. Udah kita mainin di masjid aja. Bolak-balik masjid rumah, ke majelis taklim. Biar kata ada yang ganggu, ada omongan orang, itu udah biasa. Ada aja orang yang ngomong begini, ke masjid mulu, ke majelis mulu, emang mau jadi wali apa? Gitu kan dia. Ada yang ngomong gitu, ibadah mulu mau jadi nabi, ya Muhammad Rasulullah. Yang ngomong begitu udah biasa, udah wajar orang kalau emang melakukan kebaikan ada aja yang ngomongin. Betul kan? Betul kan? Aku segala kata begitu. Ngapain jadi orang baik? Kita dosa lagi. Begitu katanya. Pakai segala kemudahan, kita juga maksiat lagi. Ada yang ngomong gitu. Biarin aja, itu udah biasa. Ya, yang ngomong-ngomong gitu nggak usah dipikirin. Kita mah benar diomongin, salah diomongin juga. Mendingan mana? Mendingan benar diomongin daripada salah diomongin. Betul? Ngapain sih Pak ngaji mulu? Dikata gitu bini kita bolak-balik ngaji. Ngapain sih Pak ngaji mulu? Pakai kerudungan tapi masih ngomongin orang. Lah, jawab begini, masih bagus gua pakai kerudungan ngaji biar kata ngomongin orang. Lalu nggak pakai kerudungan, nggak ngaji, ngomongin orang. Lah, Allah. Ya, jawab begitu. Jadi gak usah dengar omongan orang. Emang orang yang ada aja ngomongin kita. Benar diomongin, salah diomongin. Mendingan mana? Mendingan kita benar diomongin, biarin aja. Emang lagu-lagunya pada begitu. Ya, yang penting kita istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah kita dalam tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istiqomah itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Minhajus Saniyah mengutip daripada perkataan Sayyid Ali Al-Khawass, kata beliau, man istaqama fi taubatihi wa zahada fi dunya faqad intawa fihi sa'irul maqamat wal ahwali salihah. Barang siapa yang istiqamah di dalam bertaubatnya dan zuhud di dunianya, maka makom-makom dan keadaan yang baik akan ia miliki dengan sendirinya. Jadi keadaan yang baik, hidup bahagia, kagak ngerasain susah, kagak ngerasain sengsaranya dalam kehidupan, urusan semua lancar, bahkan makom-makom yang tinggi, derajat yang mulia. Itu bukan omongan orang, tapi itu pemberian, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita istiqomah di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah kita zuhud pada dunia, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan itu makom, akan memberikan itu derajat. Jadi kemuliaan bukan dari orang lain, bukan dari omongan orang, bukan.
Tapi bagaimana sikap kita beristiqomah di dalam bertobat, maka Allah akan memberikan makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu. Paham di sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akan tetapi saudara, perlu kita ketahui, istiqomah itu tidak dapat diraih kecuali dengan 4 perkara. Apa itu? Yang pertama, al-ilmu, ilmu. Yang kedua, al-amalu, amal. Yang ketiga, al-ittiba', mengikuti. Yang keempat, al-ikhlas, keikhlasan. Jadi ada 4 komponen penting agar terwujudnya keistiqomahan di dalam diri kita. Yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Orang gak bakalan bisa istiqomah kalau dia gak ngaji. Gak bisa, kudu ngaji. Karena dengan ngaji dia bakal tahu segalanya, baru dia bisa istiqomah. Kalau gak ngaji gak bisa istiqomah. Nabi kita Muhammad SAW nggak pernah diperintah sama Allah, nggak pernah disuruh sama Allah untuk minta ditambahin apa-apa kecuali satu, minta ditambahin ilmu. Nggak ada dalam Al-Quran wa qur rabbi zidni mal, minta ditambahin harta, nggak ada. Wa qur rabbi zidni jahan, minta ditambahin kedudukan, nggak ada. Tapi yang ada, Nabi diperintah sama Allah, apa doanya? Wa qur rabbi zidni ilma. Kata Allah kepada Nabi SAW, kul, katakan, Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, ya Allah, tambahkan kepadaku akan keilmuan. Jadi perintahnya minta ditambahin ilmu, biar gak nyalahin orang, gak nyalahin yang benar, gak benar-benarin yang salah. Itu ilmu. Jadi orang gak bisa istiqomah tanpa adanya ilmu. Yang kedua, al-amalu, amal. Orang gak bakal bisa istiqomah tanpa dia beramal, tanpa dia beribadah. Ilmu doang gak cukup, harus diiringi dengan amal, harus diiringi dengan ibadah. Jadi kudu ada amal perbuatan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa orang yang pengen ketemu Allah, pengen dekat sama Allah, maka kudu beramal soleh. Itu amal. Jadi orang gak bisa istiqomah tanpa adanya ilmu, tanpa adanya amal. Yang ketiga, al-ittiba', mengikuti. Amal ibadah tidaklah dikatakan amal itu soleh bila tidak ada ittiba', bila tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi amal dikatakan itu amal soleh tatkala amal yang dilakukan itu sesuai mengikuti apa yang menjadi ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Hadis Arba'in pada hadis yang ke-41 bahwa diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, sehingga hawa nafsunya mau mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi SAW. Jadi seorang tidak dikatakan beriman, keimanannya enggak sempurna,
kecuali pikirannya, otaknya, hatinya mengikuti apa yang Nabi bawa. Jadi ikuti Nabi, ikuti sunnah-sunnah Nabi, ikutin ajaran-ajaran Nabi. Kalau kita nggak mau ikut Nabi, mau ikut siapa? Assalamualaikum. Kalau kita nggak mau ikutin Nabi, mau ikutin siapa? Mau ikutin siapa kita? Selama ini kita ngikutin siapa? Siapa yang kita tauladani selama ini dalam hidup kita? Disuruh ibadah nggak mau, bulan puasa, bulan Ramadan disuruh puasa nggak mau, ngikutin siapa dia? Apalagi yang gitu. Dia ada kebaikan disuruh ngaji nggak mau, nolak mulut, bilang sama sibuk ini segala macam, ngikutin siapa dia begitu? Boleh kok? Jadi perlunya kita dalam beramal itu ada ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita ini nggak sanggup ngikutin semuanya, kita ini nggak sanggup ngikutin secara keseluruhan, sama persis dalam segala hal apa yang dilakukan oleh Nabi, kita nggak sanggup. Maka kata Nabi Muhammad SAW, lakukan semampunya, jalanin sebisanya kita. Itu namanya ittiba, mengikuti. Ya, orang gak bakal bisa istiqomah tanpa adanya ilmu, amal, ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian saudara, yang keempat adalah al-ikhlas, keikhlasan. Orang gak bisa istiqomah tanpa adanya keikhlasan. Sebagaimana Imam Al-Baghawi di dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsirul Quran, beliau mengutip pendapat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tentang definisi istiqomah itu sendiri. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan ketika ditanya apa itu istiqomah? Beliau menjawab, akhlisul amal lillah. Konsisten melakukan amal dengan ikhlas semata-mata karena Allah, itulah istiqomah. Jadi 4 komponen penting agar terwujud dan kita bisa meraih keistiqomahan di dalam diri kita. 1, adanya ilmu. 2, adanya amal. 3, adanya ittiba. Yang keempat, adanya keikhlasan. Ya, sampai sini paham? Jadi kita perlu ilmu kita amalin, amal kita sesuai dengan apa yang menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW, dan lakukan itu semuanya dengan penuh keikhlasan. Jadi istiqomah itu tidaklah akan seorang hamba meninggalkan ibadah karena adanya cobaan. Itu istiqomah, ikhlas. Ya, dia tidak meninggalkan ibadah yang dia lakukan, amal yang dia perbuat, hanya karena adanya cobaan, hanya karena adanya kesulitan. Dia gak tinggalin ke ibadah selamanya cuma gara-gara ada masalah, cuma gara-gara adanya kekurangan. Jadi istiqomah itu tidak akan meninggalkan ibadah, tidak akan meninggalkan amal perbuatan karena adanya juga kelebihan daripada dunia. Bagaimana contohnya? Assalamualaikum. Ada orang yang tadinya tahajud, rajin tahajudnya. Kenapa dia rajin tahajud? Gara-gara utangnya banyak. Ada gak yang gitu? Kemudian ketika utangnya lunas, kagak lagi tahajud. Ada gak yang gitu? Kalau istiqomah, utang belum lunas, dia banyak tahajud. Utangnya lunas, tahajudnya gak ditinggal. Itu namanya istiqomah. Ada orang yang tadinya sholat duhanya rajin, gara-gara dagangannya sepi, agak laku. Kemudian ketika dagangannya laris, agak lagi duhanya. Ini namanya bukan istiqomah. Dagangan laku, dia tetap duha, itu baru namanya istiqomah. Jadi gak terpengaruh oleh kanan, oleh kiri, gak terpengaruh, gak belok, gak kanan, gak kiri, lempeng aja. Kalau emang dia rajin tahajud, bukan karena ada masalah doang. Rajin duha bukan karena dagangan lagi sepi doang.
Sampai sini paham? Ibadah bukan karena kepentingan orang, juga bukan karena dorongan hawa nafsu, bukan karena dunia, tapi ibadah itu murni mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Sayyid Ali Al-Khawas, man istaqama fi taubatihi wa zahada fi dunya faqad intawa fihi sa'irul maqamat wal ahwali shalihah. Siapa orang yang istiqamah dalam taubatnya dan juga zuhud pada dunianya, maka makom-makom tadi, keadaan yang baik akan dia miliki dengan sendirinya. Siapa aja orangnya, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, kalau dia istiqomah di dalam bertobat, dia zuhud pada dunia, maka seluruh akhlak tasawuf, akhlak yang mulia itu bakal masuk pada dirinya. Sebab apa? Karena itu adalah fondasinya. Dia bersyukur, dia sabar, enggak bakal ngeluh, enggak bakal dia hubud dunia, enggak bakal dia ria, enggak bakal dia sombong, enggak bakal dia ujub, enggak bakal dia dengki, enggak bakal dia nyalah-nyalahin orang. Kalau memang dia sudah benar-benar istiqomah di dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana caranya biar kita istiqomah? Kalau tadi kita udah tahu 4 komponen penting, 4 hal yang mesti dimiliki kalau memang kita mau istiqomah, yaitu ilmu, amal, ittiba, dan ikhlas. Tapi kalau udah punya semuanya ini, bagaimana caranya kita istiqomah? Bagaimana caranya kita bisa netep lempeng, kagak belok kanan, kagak belok kiri? Maka caranya adalah bermuhasabah, introspeksi diri kita, mengoreksi segala amal kita, apa yang telah kita perbuat selama ini, apa aja yang telah kita lakukan, harus kita cek, kita koreksi. Agar apa? Agar besok hari kita jadi lebih baik lagi. Paham? Kita perlu mengoreksi diri kita. Pagi hari ini kita koreksi, semalam ngapain aja, istighfarin kalau ada yang salah-salah, obat kepada Allah. Ntar malam ketika kita mau merem, kita pikir, kita koreksi, tadi siang ngapain aja, apa ada yang salah yang kita lakuin, apa ada yang kurang dari diri kita, apa ibadahnya kurang banyak, kita koreksi. Apa malah banyaknya salah yang kita lakuin di hari ini. Sebelum malam itu, kalau ada banyak istighfar, taubat kepada Allah, ya Allah, biar besok hari jadi lebih baik. Bagaimana caranya? Kita pikirin. Kalau hari ini mungkin sholat hanya cuma 2 rakaat, besok dibanyakin. Dipikirin dari mana? Ya. Di sebelum waktu tidur kita, sebelum kita mengerjakan malam, kita koreksi, kita bermuhasabah, introspeksi diri kita yang selama ini, apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan. Umpama ada maksiat dosa, ayo buru-buru bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan sampai begini. Ada orang hari ini bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia bilang, saya mau tidur dah, besok baru taubatnya. Hari ini dia berbuat maksiat, hari ini dia berbuat dosa, malam hari ketika dia mau tidur, besok aja taubatnya.
kata dia besok aja taubatnya. Ketika dia tidur memejamkan matanya, nggak melek-melek lagi. Belum sempat tobat udah mati. Yang begini bagaimana tuh? Assalamualaikum. Maka jangan sampai nyesal, jangan ditunda-tunda, jangan ditar-tarik. Umur nggak ada yang tahu. Bapak-bapak mau duluan boleh, saya belakangan, kan begitu. Jadi jangan ditunda. Kalau emang sekarang udah waktunya, ayo. Kita nggak ada yang tahu mati kita kapan. Kita nggak ada yang tahu di mana kita bakal meninggal dunia. Kita pikir kita ini masih bisa besok, bisa hidup besok hari. Bapak kalau nggak percaya, orang yang mati hari ini adalah orang yang berpikir besok hari masih hidup. Orang yang meninggal dunia hari ini, dia mengira besok masih hidup. Betul nggak? Kalau nggak percaya, tanya. Emang iya bang? Dia kalau bakal jauh, orang udah mati. Jadi orang yang meninggal dunia hari ini adalah orang yang berpikir besok hari masih hidup. Maka ayo kita tata ulang kehidupan kita untuk ke arah hidup yang lebih baik lagi, menuju kepada jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kesalahan kita jangan ditunda untuk beristighfar. Buru-buru istighfar, buru-buru kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyesel. Kita hanya perlu menjadi lebih baik dari hari kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau nanya? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Pak Guru nggak ada, Pak Guru. Oh, ada. Nggak ada yang nanya nih. Biasanya kan yang nanya dua orang itu. Ya kalau nggak ada yang nanya, kita tutup majlis ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita, membawa manfaat untuk kehidupan kita, sehingga kita bisa memperbaiki segala kesalahan yang ada. Kemudian kita bisa istiqomah di dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjaga diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi mu'jizzatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi Fatihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa aqina wa rida 'anna. Allahumma ja'alna fi hadha syahr Ramadan minal mustaghfirin taibin waghfir lana dzunubana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al siyamana siyamas shaimin wa ja'al qiyamana qiyamal qaimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lil hada jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la mahruman bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa ashabina wa azwajina wa masyayikhina wa mu'allimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma harrimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.